Deska Aristia, seorang pelajar kelas 1 SMP di Cikarang, Jawa Barat yang spesial. Mengapa spesial? Karena Deska diizinkan tidak mengikuti pelajaran di sekolah pada hari Senin dan Kamis. Saat teman-temannya sedang belajar, ia harus mempersiapkan diri dan mental untuk menempuh perjalanan sejauh 50 km dari rumahnya di Cikarang ke RSCM Jakarta. Ya, Deska sudah menjadi pasien tetap hemodialisis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Semua berawal di tahun 2023 ketika Deska mengalami kecelakaan dan berujung tak bisa buang air kecil. Cerita awalnya itu dia awalnya jatuh dari motor, Kak. Jadi setelah jatuh dari motor itu mungkin ada 1 bulanan dia nggak bisa pipis selama 3 hari. Terus nggak bisa pipis itu dia bengkak dari kaki sampai ke semualah, seluruh tubuh itu sampai ke muka bengkak. Pas di lab katanya ya itu diagnosanya gagal ginjal. Dokter memvonis Deska gagal ginjal terminal sehingga membutuhkan cuci darah. Kerusakan ginjal ini disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat sejak kecil. Seperti konsumsi minuman dan makanan kemasan tinggi gula, garam, dan pengawet. Penyebabnya itu kurang minum air putih. Jadi dia selalu minumnya es yang berwarna. Jadi setiap hari itu mungkin 1 gelas pun dia jarang minum air putih. Akibatnya, aktivitas fisik Deska harus dibatasi agar tidak kelelahan dan kehausan. Kalau minum untuk sekarang ini air putih aja, sama susu. Air putih berapa banyak, Ibu? Air putih cuma 600 mili. 600 mili. Ya. Oke, itu habis dalam 24 jam. 24 jam. Iya. Tidak boleh lebih? Nggak boleh lebih. Oke. Terus kamu kalau haus gimana, Dek? Kalau haus makan permen, kalau enggak minum batu es. Batu es ya. RSCM adalah rumah sakit yang memiliki fasilitas hemodialisis khusus anak. Hal ini menyebabkan halaman gedung Kiara atau gedung khusus perawatan anak ini tak pernah sepi dari pasien. Saat ini saya sudah berada di depan gedung RSCM. Ada beberapa pasien anak juga yang didampingi orang tuanya. Kemungkinan besar mereka juga akan melakukan cuci darah dan mengantri di luar. Kita akan tanyakan langsung dengan beberapa orang tuanya. Datang ke sini rutin HD atau cuci darah seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Awal mulanya sih dia sakit biasa ya, kayak ngedrop. Terus pipi, kita lihat dari pipisnya aja, dia kan awalnya di ISK, infeksi saluran kemih. Jadi pipisnya dia ada darahnya. Ada darahnya. Iya. Sudah berapa lama, Ibu? Awal Januari. Kayaknya dia sering nahan pipis, Kak. Sering nahan pipis anak ini. Terus ya kalau kita kasih duit jajan, ya kita kan nggak tahu ya di warung minumnya teh segala macam, emang itu kayak kurang terkontrol. Yayasan Ginjal Anak Indonesia sejak 2016 sudah mendampingi pasien hemodialisis berusia 0 sampai 17 tahun. Berdasarkan data Yagin, terdapat tren peningkatan kasus selama 8 tahun terakhir. Kita awalnya mendampingi 20 orang. Iya, sekarang kita mendampingi lebih dari 60 orang. Kita juga lihat tuh di RSCM, ya, yang awalnya mesinnya hanya 4, ya, sekarang sudah lebih dari 10. Dan kita lihat juga faktanya sehari-harinya itu overload. Menurut data Dinas Kesehatan Jakarta, saat ini ada sekitar 60 anak yang menjalani perawatan cuci darah di RSCM. Sedangkan data dari Sistem Informasi Rumah Sakit Online Kementerian Kesehatan menunjukkan di tahun 2023 ada 439 kasus gagal ginjal pada anak di Jakarta. Kasus ini didominasi balita, penyebabnya adalah kelainan bawaan dan faktor genetik. Untuk usia di atas 5 tahun, faktornya beragam, mulai dari infeksi saluran kemih, zat toksik, dehidrasi, dan penyakit kronik seperti diabetes mellitus dan autoimun. Benarkah pola hidup tak sehat yang diterapkan orang tua kepada buah hatinya menjadi pemicu awal gagal ginjal sehingga harus cuci darah di usia dini pada sang buah hati? Secara gabungan, ya, ditambah dengan hipertensi, tambah obesitas, lipotoxicity, ini bisa merusak ginjal
dan lama-kelamaan bisa menyebabkan ginjalnya rusak terminal dan perlu dilakukan cuci darah.